本当に丈夫でいい剣だ。俺が持っている。存分に動けそうだ。 Yuk kita gasken ke ceritanya dulu. Cerita dimulai dengan Lain yang tiba di Teokrasi Mitra, menghadiri upacara kedewasaan Pangeran Suci Tyrens. Meskipun acara ini di permukaan tampak sebagai perayaan penting bagi Pangeran Tyrens, Lain menyadari bahwa undangan ini bukan hanya soal menghadiri perayaan biasa. Ia merasa ada lebih banyak hal yang tersembunyi di balik pesta megah ini. Teokrasi Mitra telah mempermainkan pertunangannya dengan Tyrens untuk kepentingan politik, dan Lain diundang ke sini sebagai bagian dari taktik mereka untuk mengikatnya pada rencana tersebut. Lain hadir di pesta dengan Ines, pengawal setianya, yang selalu menjaga dari jarak dekat. Begitu mereka tiba di Katedral Agung, tempat upacara berlangsung, Lain langsung disambut oleh para pengawal Pangeran Tyrens. Suasana pesta sangat mewah, penuh dengan para bangsawan dan tokoh berpengaruh dari berbagai wilayah. Lain berusaha tetap tenang dan sopan, meskipun di dalam hatinya, ia merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Ia tahu bahwa kehadirannya di sini akan menarik perhatian banyak orang, terutama mengingat rumor yang telah beredar tentang pertunangannya dengan Pangeran Suci. Ketika akhirnya Lain bertemu dengan Pangeran Suci Tyrens, percakapan mereka langsung terasa canggung dan dipenuhi ketegangan. Tyrens, seorang pemuda tampan dengan rambut hijau dan postur percaya diri, langsung menyapa Lain dengan antusias, memperkenalkannya kepada hadirin sebagai tunangannya. Ini adalah langkah pertama Tyrens dalam upayanya untuk memperkuat rumor pertunangan yang telah disebarkan oleh ibunya, pendeta tinggi. Pangeran Tyrens terlihat sangat yakin bahwa Lain akan mengikuti permainan ini tanpa banyak perlawanan. Namun, sikap Lain jauh dari yang diharapkan Tyrens. Lain, yang selalu tegas dan mandiri, dengan sopan namun sangat tegas menolak klaim Tyrens. Ia menjelaskan bahwa tidak pernah ada pembicaraan resmi tentang pertunangan antara mereka, dan ia menegaskan bahwa ia tidak menyetujui pertunangan tersebut. Pernyataan ini mengejutkan banyak tamu yang hadir di pesta itu, karena mereka semua tampaknya sudah menganggap bahwa pertunangan ini adalah kesepakatan yang sudah final. Lain memperlihatkan kekuatan karakternya dengan menolak untuk tunduk pada skenario yang dirancang oleh Teokrasi. Pangeran Tyrens tidak menunjukkan tanda-tanda kesal secara terang-terangan. Dengan senyum percaya diri, ia mencoba meredakan situasi, mengatakan bahwa pertunangan mereka telah disepakati oleh pihak Teokrasi, dan bahwa ibunya, pendeta tinggi Astira, telah mengatur semuanya. Lain tidak tertipu oleh kata-kata halus ini. Ia tahu bahwa pertunangan ini hanyalah alat bagi Teokrasi untuk mendapatkan kendali atas kerajaan tanah liat melalui dirinya. Meskipun demikian, Tyrens terus membujuknya, berharap bahwa dengan tekanan dari pesta ini, Lain akan merasa terdesak untuk menerima pertunangannya. Meskipun Lain tetap teguh, ia tidak bisa sepenuhnya menghindari tekanan sosial yang ada di sekitar. Pangeran Tyrens, dalam upaya untuk mempertahankan kendalinya atas situasi, mengundang Lain untuk menari bersamanya di depan para tamu. Sebagai tuan rumah pesta, Tyrens menggunakan otoritasnya untuk membuat Lain merasa bahwa menolak undangannya akan dianggap tidak sopan dan merusak etiket sosial yang berlaku. Lain, yang memahami kompleksitas situasi ini, dengan berat hati menerima undangan tersebut demi menjaga penampilan diplomatis. Selama tarian itu, percakapan antara mereka semakin memanas. Tyrens terus berbicara tentang pertunangan mereka seolah-olah itu sudah pasti. Sementara Lain berusaha sekuat tenaga untuk menjelaskan bahwa dia tidak tertarik pada pertunangan tersebut. Pangeran Suci, yang selama ini selalu mendapatkan apa yang diinginkannya, mulai kehilangan kesabarannya meskipun ia tetap menjaga wajah ramah di hadapan publik. Lain bisa merasakan frustrasi Tyrens, tetapi ia tidak akan menyerah pada permainan politik ini. Bagi Lain, ini adalah pertarungan untuk mempertahankan martabat dan kebebasan pribadinya. Sementara Tyrens melihat ini sebagai cara untuk memperkuat posisinya di dalam Teokrasi. Di sekitar mereka, para tamu pesta memperhatikan dengan cermat setiap gerakan dan kata-kata mereka. Banyak di antara mereka yang sudah mendengar rumor tentang pertunangan ini dan ingin melihat apakah Lain benar-benar akan menyetujui klaim Pangeran Suci. Beberapa dari mereka bahkan berbisik-bisik, mengantisipasi bahwa tarian ini adalah momen penting yang akan menentukan nasib politik antara Teokrasi Mitra dan Kerajaan Tanah Liat. Lain menyadari bahwa setiap gerakannya diperhatikan, dan dia harus menjaga keseimbangan antara menolak Pangeran Tyrens tanpa merusak hubungan diplomatik yang rapuh antara dua kekuatan besar ini. Selama tarian, Lain merasakan ketegangan dalam dirinya meningkat.
Tyrens berusaha keras untuk menegaskan dominasinya, menggunakan kata-kata yang seolah-olah menunjukkan bahwa Lain tidak punya pilihan selain menerima pertunangan ini. Lain, di sisi lain, menyatakan bahwa ia tidak akan menerima keputusan yang dipaksakan kepadanya, terutama tanpa persetujuan ayahnya, Raja Claes. Lain menunjukkan bahwa meskipun ia adalah putri kerajaan, ia memiliki hak untuk memutuskan masa depannya sendiri, dan ia tidak akan membiarkan siapapun, termasuk Tyrens, memaksanya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Bab ini diakhiri dengan tarian yang penuh ketegangan itu, di mana Lain menyadari bahwa ia berada dalam posisi yang sulit. Meskipun ia berhasil menolak klaim Pangeran Tyrens di depan umum, Lain tahu bahwa tantangan politik yang lebih besar masih menunggunya di masa depan. Ia harus tetap waspada terhadap rencana-rencana yang disusun oleh teokrasi, terutama oleh pendeta tinggi Astira, yang tampaknya siap melakukan apapun untuk memastikan pertunangan ini berjalan sesuai rencana. Lain meninggalkan pesta dengan perasaan campur aduk, mengetahui bahwa pertempuran untuk kebebasannya baru saja dimulai. Kisah ini dimulai dengan Lain yang kembali ke istana setelah menghadiri pesta kedewasaan Pangeran Suci Tyrens di teokrasi Mitra. Di perjalanan pulang, Lain merasa tertekan oleh pertemuan yang memaksanya menari dan berinteraksi secara langsung dengan Tyrens. Lain tahu bahwa apa yang terjadi di pesta itu bukanlah interaksi sosial biasa, tetapi bagian dari skenario yang telah disusun oleh teokrasi untuk menekan kerajaan Tanah Liat agar menerima pertunangan tersebut. Sekembalinya di istana, Lain merasa cemas. Meski secara lahiriah ia tetap tenang dan penuh martabat, di dalam hatinya, ia merasa terjebak. Baginya, pertunangan ini bukan hanya masalah pribadi, tetapi bagian dari intrik politik yang lebih besar. Ia merasakan bagaimana kebebasan pribadinya terancam oleh permainan kekuasaan yang dimainkan oleh Pangeran Suci Tyrens dan ibunya, pendeta tinggi Astira. Lain juga mulai merenung tentang bagaimana situasi ini memengaruhi ayahnya, Raja Claes, yang selalu berusaha melindungi kerajaannya dari campur tangan kekuatan luar. Begitu tiba di istana, Lain segera dipanggil untuk bertemu dengan ayahnya. Raja Claes tampak semakin cemas sejak pertemuannya dengan Astira. Dalam percakapan yang sangat emosional, Raja Claes menjelaskan kepada Lain betapa sulitnya situasi ini. Ia tahu bahwa teokrasi Mitra adalah kekuatan besar, dan hubungan politik antara kerajaan dan teokrasi sudah terjalin sejak lama. Namun, ia juga menyadari bahwa Astira memainkan permainan licik untuk memperkuat pengaruhnya melalui pertunangan ini. Meski demikian, Raja Claes tidak ingin memaksa putrinya menerima pertunangan ini. Baginya, kebahagiaan dan otonomi Lain lebih penting, tetapi pada saat yang sama, ia harus berhati-hati agar tidak memicu konflik yang lebih besar. Duke Gaius, seorang penasihat senior dan tokoh penting dalam kerajaan, hadir dalam pertemuan ini. Gaius adalah sosok yang bijak dan dikenal karena kecerdikannya dalam strategi politik. Ia memberikan wawasan berharga kepada Raja Claes tentang potensi langkah-langkah yang bisa diambil untuk melawan tekanan dari teokrasi. Gaius menyarankan bahwa kerajaan harus mulai mempertimbangkan mencari sekutu baru di luar pengaruh teokrasi Mitra. Menurut Gaius, selama bertahun-tahun, teokrasi telah berusaha mengendalikan kerajaan secara politik melalui tekanan agama dan diplomasi. Dan sekarang mungkin waktunya bagi kerajaan Tanah Liat untuk memperluas aliansinya ke wilayah lain, bahkan mungkin ke kekaisaran yang baru saja menjadi ancaman. Meski demikian, ini adalah langkah berisiko yang bisa memicu reaksi keras dari teokrasi. Percakapan antara Lain dan Raja Claes diwarnai dengan ketegangan yang emosional. Lain mengungkapkan kekhawatirannya tentang masa depannya yang tampaknya dikendalikan oleh orang lain. Ia merasa seolah-olah sedang dipaksa mengikuti jalur yang telah ditentukan oleh kekuatan yang lebih besar. Lain berbicara tentang bagaimana ia tidak ingin hidupnya ditentukan oleh permainan politik. Dan ia juga mengungkapkan rasa frustrasinya karena tidak memiliki kendali atas pertunangannya dengan Tyrens. Di sisi lain, Raja Claes berusaha menenangkan putrinya, menjelaskan bahwa meskipun situasi ini sulit, mereka masih memiliki pilihan. Raja Claes menunjukkan betapa pentingnya untuk tetap bijaksana dalam menghadapi teokrasi. Ia tahu bahwa langkah salah sekecil apapun bisa menimbulkan konflik besar, terutama dengan sosok seperti pendeta tinggi Astira yang dikenal manipulatif dan berpengaruh di dunia politik dan agama. Meski Claes ingin melindungi putrinya dari intrik politik ini, ia juga tahu bahwa sebagai raja, ia tidak bisa sepenuhnya menghindari pertempuran diplomatik. Posisi kerajaan dalam politik dunia saat ini berada di bawah tekanan, dan Claes harus mempertimbangkan langkah-langkah strategis yang tidak hanya melindungi Lain,
tetapi juga menjaga stabilitas politik kerajaan. Sementara itu, Lain merasa lebih terbebani. Meskipun ayahnya memberinya kebebasan untuk memutuskan nasibnya, ia tahu bahwa setiap keputusan yang ia buat akan berdampak besar bagi kerajaan. Di tengah semua tekanan ini, Lain memutuskan untuk bertemu dengan instruktur Nur, orang yang selalu menjadi pelindung dan mentor yang ia percayai. Dalam percakapan yang penuh kepercayaan, Lain mencurahkan kekhawatirannya kepada Nur. Nur, yang selama ini selalu tenang dan penuh kebijaksanaan, mendengarkan dengan seksama. Nur memberikan saran kepada Lain agar ia tetap berpegang pada prinsip-prinsipnya. Nur meyakinkan Lain bahwa meskipun tekanan politik ini sangat besar, dia harus tetap tegas dalam mempertahankan kebebasan dan martabatnya. Lain menyadari bahwa di balik kekuatan politik yang mengelilinginya, Nur adalah sekutu yang bisa ia andalkan. Dia mungkin tidak memiliki kekuatan politik, tetapi kepercayaan diri dan tekadnya untuk melindungi Lain memberinya kekuatan untuk tetap tegar menghadapi semua rintangan ini. Lain mulai menyusun rencana untuk menghadapi tantangan ini. Dia tahu bahwa tidak bisa hanya menunggu keadaan membaik. Lain harus mengambil tindakan proaktif untuk melindungi kebebasannya. Meskipun tantangan di depannya tampak sangat berat, Lain mulai melihat secercah harapan dengan bantuan Nur dan dukungan ayahnya. Ia bertekad untuk melawan tekanan dari teokrasi, meskipun itu berarti harus menghadapi salah satu kekuatan terbesar di dunia. Dengan kembalinya Lain ke istana, perasaan terjebak dan kehilangan kendali atas nasibnya sendiri terus menghantui Lain. Meski ia telah secara tegas menolak klaim Pangeran Tyrens tentang pertunangan mereka, tekanan dari teokrasi terus menguat. Lain memahami bahwa Tyrens dan ibunya, pendeta tinggi Astira, tidak akan berhenti sampai mereka mencapai tujuan mereka, mengikat kerajaan Tanah Liat melalui pernikahan politik yang dirancang untuk memperkuat kekuasaan teokrasi. Sesampainya di istana, Lain memutuskan untuk mencari instruktur Nur, orang yang selalu menjadi pelindung dan penasehat yang setia di saat-saat sulit. Nur sudah lama menjadi sosok yang penting dalam hidup Lain, tidak hanya sebagai pelindung fisik, tetapi juga sebagai teman dan mentor yang membantu membimbingnya melalui situasi-situasi sulit. Dalam percakapan mereka kali ini, Lain mencurahkan isi hatinya kepada Nur, mengungkapkan betapa besarnya beban yang ia rasakan. Tekanan politik yang datang dari semua sisi membuatnya merasa semakin terisolasi, dan ia khawatir bahwa ia tidak akan bisa melarikan diri dari jeratan politik ini tanpa mengorbankan sesuatu yang penting. Nur, dengan ketenangannya yang khas, mendengarkan Lain dengan penuh perhatian. Dia tidak banyak bicara, tetapi setiap kata yang diucapkannya selalu membawa kedamaian dan keyakinan bagi Lain. Nur menyarankan agar Lain tetap fokus pada apa yang ia inginkan dan tidak menyerah pada tekanan dari luar. Kekuatan sejati bukan hanya tentang kemampuan untuk bertarung, kata Nur, tapi tentang kemampuan untuk tetap setia pada prinsip-prinsipmu, bahkan ketika dunia di sekitarmu mencoba untuk memaksamu menyerah. Kata-kata ini memberikan dorongan bagi Lain, yang mulai memahami bahwa meskipun dia berada dalam situasi yang sulit, dia masih memiliki kekuatan untuk memutuskan jalannya sendiri. Di tengah percakapan ini, Lain mulai memikirkan langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Nur mengingatkannya bahwa pertarungan ini bukan hanya soal siapa yang memiliki lebih banyak kekuatan politik atau militer, tetapi juga soal menjaga harga diri dan kebebasan pribadi. Meski teokrasi Suci Mitra tampak sangat kuat, Nur meyakinkan Lain bahwa mereka masih memiliki kelemahan, terutama jika Lain bisa menemukan cara untuk melawan mereka tanpa harus tunduk pada permainan politik mereka. Lain mulai merasa lebih kuat, menyadari bahwa dia tidak sendirian dalam perjuangannya. Nur akan selalu ada di sisinya, dan ini memberinya keberanian yang lebih besar. Bab ini juga mengungkapkan kembalinya Duk Gaius, seorang penasihat politik yang cerdas namun terkenal licik. Gaius adalah salah satu sosok penting dalam istana yang dikenal dengan kecerdasan strateginya. Meskipun banyak yang tidak sepenuhnya mempercayainya karena kelicikannya, Gaius telah lama menjadi penasihat yang sangat berpengaruh bagi Raja Claes. Dalam bab ini, Gaius memberikan analisis politik yang mendalam tentang situasi antara kerajaan Tanah Liat dan teokrasi Mitra. Menurut Gaius, teokrasi tidak hanya ingin mengendalikan Lain melalui pernikahan politik, tetapi juga ingin memperluas pengaruhnya ke seluruh wilayah kerajaan. Gaius menyarankan bahwa untuk melawan teokrasi, kerajaan harus mulai mempertimbangkan aliansi baru dengan kekuatan-kekuatan lain di luar pengaruh teokrasi. Ini adalah langkah yang sangat berisiko, karena mencari sekutu baru bisa memicu konflik yang lebih besar. Namun, Gaius meyakinkan Raja Claes bahwa jika mereka terus tunduk pada teokrasi,
kerajaan Tanah Liat akan kehilangan lebih dari sekadar kedaulatan politik mereka. Mereka bisa kehilangan identitas mereka sebagai kerajaan yang merdeka. Raja Claes mulai mempertimbangkan langkah-langkah strategis yang bisa mereka ambil. Tetapi ia juga tahu bahwa setiap tindakan harus dilakukan dengan hati-hati. Sementara itu, Lain mulai memikirkan bagaimana ia bisa mempertahankan kendali atas hidupnya. Ia tahu bahwa pertempuran ini tidak hanya melibatkan dirinya, tetapi juga orang-orang yang ia cintai, termasuk ayahnya dan rakyat kerajaannya. Lain merasa bahwa jika ia menyerah pada tekanan politik ini, ia akan kehilangan lebih dari sekadar kebebasan pribadinya. Ia juga akan menghancurkan harapan rakyatnya yang selama ini memandangnya sebagai simbol harapan dan kekuatan. Dalam salah satu momen paling emosional di bab ini, Lain berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan dirinya dikendalikan oleh siapapun, termasuk Pangeran Tyrens dan Pendeta Tinggi Astira. Ia mulai menyusun rencana untuk melawan balik, meskipun ia tahu bahwa jalan di depan akan penuh dengan bahaya dan tantangan. Nur mendukung keputusan Lain ini dan berjanji bahwa dia akan melindungi Lain, tidak peduli apapun yang terjadi. Lain merasa lebih kuat dengan dukungan Nur, dan ia mulai mempersiapkan dirinya untuk pertempuran yang akan datang, baik di medan politik maupun di dalam hatinya sendiri. Lain berbicara dengan ayahnya, Raja Claes, tentang tekanan yang datang dari berbagai pihak. Raja Claes telah memperingatkan Lain bahwa teokrasi Mitra, yang dipimpin oleh Pendeta Tinggi Astira, tidak akan menyerah begitu saja dalam upaya mereka untuk mengikat Lain ke dalam hubungan pernikahan politik dengan Tyrens. Namun, Raja Claes juga menyatakan bahwa ia tidak akan memaksa Lain untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Ia menegaskan bahwa apapun yang Lain putuskan, ia akan mendukungnya sebagai seorang ayah dan sebagai raja. Lain terharu oleh dukungan ayahnya, tetapi ia juga merasa bahwa sekarang adalah waktunya untuk mulai mengambil kendali atas nasibnya sendiri. Bab ini menampilkan momen refleksi yang mendalam bagi Lain, di mana ia mulai memahami betapa pentingnya mempertahankan kedaulatannya sebagai individu di tengah intrik politik yang mengelilinginya. Dalam momen ini, Lain menyadari bahwa ia tidak bisa hanya berharap bahwa orang lain akan menyelesaikan masalahnya. Ia harus berdiri dan mengambil tindakan. Bab ini juga menyoroti peran penting dari instruktur Nur, yang telah menjadi pelindung dan mentor bagi Lain. Nur memberikan nasihat yang bijaksana, mengingatkan Lain bahwa meskipun situasi ini sangat sulit, ia memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan ini. Nur juga berbicara tentang pentingnya menjaga integritas diri, tidak peduli seberapa besar tekanan yang diberikan dari luar. Dukungan dari Nur memberikan dorongan besar bagi Lain, yang semakin merasa bahwa ia tidak sendirian dalam menghadapi masalah ini. Di tengah pergumulan batinnya, Lain mulai merencanakan langkah-langkah yang akan ia ambil. Bab ini menunjukkan bagaimana Lain mulai berpikir strategis tentang cara melawan tekanan yang datang dari teokrasi tanpa harus terjebak dalam permainan mereka. Ia menyadari bahwa untuk melindungi masa depannya, ia harus mencari jalan keluar yang tidak hanya melibatkan pertarungan kekuatan fisik, tetapi juga taktik diplomatik dan cerdik. Ia harus menggunakan segala sumber daya yang dimilikinya, termasuk aliansi dengan sekutu-sekutu yang bisa diandalkan.